Elon Musk berhasil menggeser posisi Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia dengan total kekayaan 2.700 triliun rupiah. Sebenarnya gimana sih cerita Elon Musk bisa sampai di titik ini? Mari kita simak videonya. Elon Musk berhasil menggeser posisi Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia dengan total kekayaan 2.700 triliun rupiah. Kenapa dia berhasil menggeser Jeff Bezos dari urutan 1 sebagai orang terkaya di dunia? Bukan cuma berkat perusahaan kendaraan listrik yang didirikannya, Tesla, tapi juga SpaceX yang merupakan perusahaan penyedia layanan peluncuran yang tugasnya mengirim astronot ke dan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Selain itu, Elon juga mendirikan perusahaan jasa pembangunan terowongan dan infrastruktur Amerika Serikat bernama The Boring Company. Oke, The Boring Company. Baiklah, baru-baru ini sumber kekayaan bertambah satu, yaitu Twitter, yang berhasil diakuisisi sebesar 44 miliar US dollar. Sedangkan kapitalisasi pasar dari Tesla mencapai 1,03 triliun US dollar, sementara itu SpaceX mencapai 74 miliar US dollar dan kapitalisasi pasar The Boring Company sebesar 5,7 miliar US dollar. Makanya gak heran kalau kekayaan Elon Musk bisa mencapai ribuan triliun dan dinobatkan jadi orang terkaya di dunia. Kesuksesannya ini tentu bikin banyak orang menerka-nerka. Apakah sebenarnya dia memang benar hidup dengan berbagai privilege sejak kecil? Atau dia berhasil mendapatkan semuanya dengan usahanya sendiri? Ternyata gak seperti yang kita kira. Dia memulai karirnya dengan bekerja serabutan, jauh dari sentuhan privilege orang tua. Usia 17 tahun, dia meninggalkan rumah di Afrika Selatan menuju Kanada dan tinggal menumpang di rumah sepupunya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia bekerja di pertanian milik sepupunya di Waldeck, Saskatchewan, sebuah desa kecil yang jumlah populasinya kurang dari 300 orang. Sembari bekerja di pertanian milik sepupu di Waldeck, dia belajar memotong kayu dengan gergaji rantai di Vancouver, British Columbia. Memotong kayu bukan pekerjaan yang berat buatnya, karena sebelum ini dia juga pernah bekerja membersihkan ruangan ketal di pabrik kayu dengan bayaran 18 US dollar per jamnya aja. Saat membersihkan ruangan kettle, dia harus menggunakan pakaian hazmat dan berjalan melewati terowongan kecil yang katanya sih hampir nggak bisa dimasukin orang. Pekerjaan di sana adalah mengambil pasir, terus melakukan residu dan membersihkan kotoran lainnya, lalu mengeluarkannya menggunakan skop. Ya, ini menjadi sisi lain dari Elon Musk yang kita lihat sekarang ya. Ya, akhirnya setelah selesai kuliah di University of Pennsylvania pada Mei 1997, dia melanjutkan pendidikannya ke Stanford University. Lulus dari sana, dia kemudian lamar kerja di Netscape. Tapi sayang, dia ditolak. Penolakan pertama ini nggak bikin dia menyerah. Di tahun 99 dia mendirikan perusahaan pertamanya, yaitu ZipZip yang dia rintis setelah ditolak dari Netscape. Kemudian menjualnya kepada Compaq seharga 300 juta US dollar. Wow! Setelah itu dia mencoba membuat sebuah perusahaan platform layanan finansial online yang diberi nama X.com pada tahun 2000 dan mengubah nama X.com menjadi PayPal yang pada tahun 2002 dibeli oleh eBay dengan harga 1,5 miliar US dollar. Dengan modal tersebut, dia kemudian mendirikan SpaceX dan Tesla 1 tahun kemudian bersama dengan Martin Eberhard, Mark Tarpenning, JB Straubel, dan Ian Wright yang berbasis di Palo Alto, California. Tahun 2006, Elon Musk punya ide untuk mendirikan perusahaan energi surya, yaitu Solar City, yang kemudian dia berikan kepada Peter dan Lyndon Rives, sepupunya. 10 tahun kemudian, Tesla membeli Solar City dengan kesepakatan 2,6 miliar US dollar. Perusahaan-perusahaannya ini terus berkembang sampai sekarang ini. Tapi meski terlihat mulus-mulus aja, sebenarnya Elon Musk juga pernah berada di titik terendahnya pada tahun 2009. Tesla mengalami kerugian hingga hampir bangkrut. Gak cuman itu, SpaceX juga pernah mengalami masalah saat peluncuran Falcon 1, membuatnya harus gali lubang tutup lubang demi bertahan hidup. Melihat pengalaman panjang yang harus dilalui oleh Elon Musk sebelum dia sesukses sekarang, membuat kita tersadarkan kalau sebenarnya kesuksesan itu gak bisa dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Perlu keyakinan dan usaha yang gak setengah-setengah buat bisa mendapatkan apa yang ingin kita capai di masa depan.
Gimana nih pendapat Sobat Finansialku tentang kisah Elon Musk ini? Kasih tahu Minku lewat kolom komentar ya. Oh iya, biar kamu gak ketinggalan informasi dan kisah inspirasi terbaru dari Finansialku, pastikan kamu udah subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!